isu yang namanya sabu diganti dengan tawas. That's the point. Power tend to corrupt. Kalau terlalu lama di sebuah titik jabatan itu, sebaliknya bakal absolute power corrupt absolutely. Itu teori democratic political secara makro tuh begitu. Jadi memang harus ada pergantian yang regeneratif. Majelis juga dengan segala latar belakang keilmuan terbatas begitu, ya putusannya dipastikan ya tidak kredibel kan. Bagaimana mungkin keterangan pers Kapolda Kaltara pada saat itu justru berbeda dengan fakta yang terjadi sebagaimana common sense ya. Artinya begini, konferensi pers Kapolda terakhir yang sudah terlanjur pindah itu menyatakan bahwasannya tidak ada satupun barang bukti yang terkurangi terkait dengan isu yang namanya sabu diganti dengan tawas. That's the point. Nah, sementara dalam proses awal itu sudah starting Mei tahun kemarin 2025 yang bersangkutan itu sudah tanda petik dikuyo-kuyo, ditahan sedemikian rupa, ya kan? Dengan sangkaan awalnya pasal tertentu, tiba-tiba pasal itu hilang, disangkutkan dengan pasar narkoba. Sementara terkait dengan fakta tes urin yang dua umat manusia ini bukan bercandu, negatif gitu. Perlu diketahui 4 anggota Polri, Polda Kaltara dimaksud itu 2 yang saya pegang dalam konteks advokasi hukumnya di PN Tanjung Selor. Yang 2 ini anggota Brimob ya. Jadi saya kebetulan tidak monitor. 2 ini yang notabene Ahmad Hafiz dan Dian ini yang kebetulan dibawa kendali saya langsung. Singkat cerita yang bersangkutan prosesnya itu sempat terkatung-katung, awalnya pasal tertentu tiba-tiba dalam perjalanan waktu mungkin kurang menggigit ketentuan faktanya itu, ya akhirnya digeser ke ketentuan narkoba. Itu pun ketika mau pelimpahan tersandra P19 untuk sekian bulan itu, ya kan? P19 itu artinya ketika limpah ke kejaksaan dimaknai masih kurang sempurna berkas, dikembalikan lagi. Jadi yang bersangkutan dalam masa-masa krusial itu ya tertahan tubuh, tidak bisa berkegiatan apa-apa, ya tertahan gitu. Pekerjaan sebelumnya di Direktorat Tahti begitu, yang bersangkutan ini tahanan dan barang bukti. Yang notabene sehari-hari anggota 2 orang ini Ahmad Hafiz dan Dian ini ya bertugas mengawasi, menjaga tahanan ya. Kemudian terskenario bahwasanya dengan pangkat yang sedemikian junior bisa menghilangkan barang bukti diganti dengan tawas. Jalan cerita rentetan dakwaan itu yang bersangkutan di sebuah pagi belanja dengan jumlah rupiah tertentu mengganti belanja tawas untuk kemudian diganti pada jam tertentu yang sekiranya agak sepi, personel lain kira-kira agak kurang gitu. Sementara dari sisi grooming tubuh ini orang anggota ini saya lihat jauh panggang dari api. Disitulah saya melihat ini perlu diadvokasi secara maksimal. Persidangan sekarang lagi mengalir di PN Tanjung Selor. Yang agak tidak lazim dalam peristiwa ini, ketika proses persidangan itu sampai pada tahap penuntutan, terbunyikan itu 10 tahun, seketika ada agenda cepat itu di PTD, agenda sidang etik ya, internal, PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat, langsung di ACC, dijatuhkan lah itu. Sementara proses persidangan masih berjalan. Bagaimana logika kemudian mempertahankan marwah Polda Kaltara kalau kemudian hasil akhirnya justru berbeda? Alih-alih mempertahankan
apa namanya kedikdayaan marwah institusi Polda Kaltara, alhasil justru sebaliknya. Ini kan justru sebuah ironi, kelembagaan yang sedemikian sophisticated, paripurna, tapi ternyata memberikan keputusan adalah sangat prematur gitu. Ya kalau trennya memang ada sesuatu yang perlu dibongkar terkait dengan keterlibatan anggota, sewajarnya harus digas ya, dimaksimalkan dan ujungnya pemberhentian. Tapi di balik semua itu kan memang kita harus melakukan supervisi yang tersistem terkait dengan kiprah dan perilaku anggota. Perlu diketahui kan ada kekuatan yang menempel dalam jabatan-jabatan tertentu ya. Itu kalau tidak disupervisi dengan sistem yang melekat terkait dengan supervisi, sebagaimana yang saya katakan tadi, power tend to corrupt. Kekuasaan itu kecenderungannya pasti corrupt. Corrupt itu banyak maknanya. Paling terkecil skalanya skala waktu kan. Kemudian ada gradasi. Di atas waktu itu macam-macam, mau nanti konteks apa, materialisme di kantor atau apalah begitu ya. Karena kekuasaan tadi, kekuasaan itu kontraproduktif terhadap personalitas yang terkesan kurang kompeten atau sangat kompeten sehingga mensiasati segala sesuatu di departemennya begitu. Nah, dalam konteks anggota yang saya bela ini kan ada direktorat, dalam kaitan struktur direktorat tahti, tahanan dan barang bukti. Level tertingginya direktur di situ. Direktur ini sejauh mana pertanggungjawaban span of control-nya itu yang perlu publik pertanyakan. Persidangan itu kan sebagaimana yang kita ketahui dibuka untuk umum. Terhadap siapa pertanggungjawaban yang aneh-aneh itu ya, terhadap publik. Terbuka untuk umum berarti publik kan hadir untuk menyaksikan peristiwa persidangannya demi keadilan gitu. Majelis hakim, ada kejaksaan, ada jaksa, ada penasihat hukum, demi keadilan itu irah-irahnya. Sampai kiamat pun irah-irah itu tidak berubah gitu. Ya. Sudahlah terbuka untuk umum, tapi kalau pola persidangannya sebagaimana lazimnya berjalan tipis-tipis saja, ada penunjukan, ada majelis juga dengan segala latar belakang keilmuan terbatas begitu, ya putusannya dipastikan ya tidak kredibel kan. Makanya perlu diuji lagi nanti di pengadilan tinggi gitu. Sampai di atasnya lagi. Yang jadi masalah sekarang, optimalisasi putusan belum terjadi kok langsung di PTDH ketika tahapan persidangan tiba pada pola penuntutan gitu. Ini paham atau tidak gitu, penegakan hukum, tapi kok sudah, oh ini urusan internal kami, ini persidangan etik ya. Etik tadi kan saya bilang etik itu kan pedoman perilaku. Bagaimana menegakkan tatanan normatif ketika tata caranya, pendekatannya justru melanggar kaidah begitu. Demikian. Sebagaimana yang saya katakan tadi, banyak wilayah abu-abu dan senyap yang memang dipertanyakan publik. Sekali lagi kita melihat dalam kapasitas publik mempertanyakan sesuatu karena publik inilah pemegang entitas nilai kan. Tadi saya cerita di persidangan itu, persidangan dibuka untuk umum. Itu kan kepentingannya publik harus tahu. Majelis hakim memutus dengan baik gitu. Jaksa menuntut dengan norma-normanya sesuai faktanya. Ya kan? Sekali dibolehkan jaksa itu tidak harus menghukum orang. Kan ada semacam pameo. Kalau sudah sampai di kejaksaan, apalagi kalau bicara pidana, ya ujungnya harus dihukum. Kalau perlu dicari-cari itu variabelnya untuk dihukum seseorang. Kembali lagi terkait dengan KUHP baru ini, KUHP baru dan KUHP baru itu luar biasa progresif sebenarnya sekarang, justru 65% mengarah ke semacam restoratif justice ya. Bahkan ada orientasinya itu
penghukuman badan, denda apa sejauh-jauhnya, kalau bisa jangan ditahan fisik kan. Misalnya seseorang tiba-tiba apa namanya pencurian pemberatan, yang bersangkutan dari awal dia sudah mendeklar memang saya bersalah Pak gitu, saya akui gitu. Ya, testimonilah di depan seorang jaksa di kelembagaan tersebut, misalnya di Tarakan ya. Ketika dia sudah testimoni secara prematur, apa namanya mendahului tahapannya, itu dimaknai oleh undang-undang baru KUHP dan KUHP, justru dia apa namanya dimaknai banyak sekali semacam pengampunan ya. Memang ujungnya dihukum, tapi kalau dari awal sudah ada pengakuan, dimaknai yang bersangkutan sudah semacam apa ya agree terkait dengan kesalahannya, dan penuntutannya juga tidak pakai norma KUHP produk Belanda gitu. Itu justru nanti dia masuk jalur khusus gitu. Kalau dimaknai dari awal dia apa namanya lempar handuk begitu, daripada nanti berdebat tidak jelas, dari awal dia sudah mengakui, kemudian nanti proses pengampunannya itu nanti jalurnya lain, tuntutannya juga versi lain. Itu yang sejauh yang saya maknai terkait dengan KUHP baru yang dominan nilai-nilai ketimuran banyak diadopsi gitu. Sebenarnya sama, karena berhadapan dengan hukum kan, warga negara dimaknai sama di depan hukum kan gitu. Entah profesinya dia Polri atau tentara begitu. Apa namanya? Justru sebenarnya kalau anggota Polri sejatinya harus lebih mawas diri, lebih aware terkait dengan koridor-koridor yang sedikit agak emergensi ya. Justru jangan malah sebaliknya yang apa namanya justru berkompromi atau memberikan kanal untuk hengki-pengki dengan calon tertuduh kan. Ini yang kita perlu telisik lebih dalam, mengawasi bersama-sama, karena undang-undang itu sebenarnya diciptakan atas nama kesejatian, melindungi, proteksi harta benda material kan, bukan justru menakut-nakuti gitu. Sekali lagi, dalam konteks persidangan itu kan jaksa bisa kok menuntut untuk membebaskan, itu ada ketentuannya. Tidak harus jaksa itu seseorang ditarik dari kepolisian tiba-tiba tahap 2 harus dihukum, tidak harus begitu. Malah justru dipandang sebagai aksi heroik kalau dia menuntut membebaskan. Karena tidak ada dalil yang nyangkut dalam kacamata perspektif seorang jaksa dengan lembaganya. Kalau mencari kesalahan dari awal kan, penyidik, pemeriksa, polisi, penyelidik kan sudah mengkorek-korek. Ketika tahap 2, kalau ternyata di situ variabelnya kurang mendukung, tetap bersidang. Cuma di ruang sidang dia ngajukan pembebasan, bisa. Tanpa PH pledoi kan. Pledoi itu wajib kita ciptakan, tapi sekali-sekali lah dalam republik ini, ada di mana-mana daerah sudah terjadi, menuntut untuk membebaskan. Dalam praktek ada yang berhasil, banyak yang berhasil. Jadi kanalnya memang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bersidang dengan hakim-hakim pemeriksa di level Tata Usaha Negara begitu. Karena keputusan PTDH itu kan diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kapolda. Sejatinya memang bisa diuji, karena jangan dianggap itu final dan binding. Itu bisa diuji dalam ranah Tata Usaha Negara. Andai kata dikabulkan, sewajarnya dibalikin di posisi kedinasan kemarin begitu. Sebagaimana dalam ranah birokrat ya, bupati memecat PTDH, tiba-tiba ditunkan dalam proses persidangan, berhasil, yang bersangkutan dikembalikan dalam divisi sub di level apapun di sebuah kabupaten begitu. Realitas desersi itu kan berbagai macam latar belakang cerita, karena kalau kita lihat tiba-tiba seseorang tuh kedisiplinan menurun karena
disinyalir pakai zat-zat begitu gitu. Jadi efek dari sebuah kecanduan barang-barang tertentu akhirnya berdampak terhadap kelalaian tugas begitu. Akhirnya berujung pada sebuah penjatuhan sanksi desersi begitu. Nah, kalau PTDH kemarin Ahmad Hafiz sama Dian ini sempat tim Paminal Mabes Polri turun ketika peristiwa heboh gitu ya, bulan 6, 7, 8. Dalam rangkaian pemeriksaan itu tim Paminal Mabes Polri turun karena merasa ingin mensupervisi ada sesuatu yang mungkin dianggap janggal. Ini saya buka sedikit ya. Justru setelah mereka turun, anak dua ini malah justru di backup sepenuhnya begitu. Ada semacam perlawanan senyap begitu terhadap gerakan-gerakan yang mau main fisik apa kan. Jadi tim Paminal Mabes Polri dengan pangkat yang sedemikian senior justru jangan takut, Dek, kita berkatalah apa adanya. Ini kalian berdua di backup gitu. Jangan pernah mau mengganti BAP. Pemeriksaan itu kan dari macam-macam, dari tim sus, tim Paminal Mabes Polri untuk menelurkan tertahannya itu kan panjang betul sudah proses kan. Jadi berbagai Mabes Polri turun, tim Paminal justru konfrontatif ya, tim Paminal berpendapat beda, agak aneh gitu. Nah, ini yang saya katakan di ruang sidang, majelis hakim harus melihat masalah ini harus out of the box ya. Kalau cuma mempelajari dari berkas yang disetting tim pemeriksa kemudian naik tahap 2, tentu berbeda sekali perspektifnya dengan apa yang kami yakini. Makanya ketika kami ajukan pledoi itu selesai 50 halaman itu, lanjut dengan pembelaan pribadi diizinkan yang mulia, ya, terketik rapi, dibacakan secara tegas. Seketika juga jaksa mengajukan replik terhadap pledoi kami dan pledoi pribadi dua klien kami. Ya, isinya ya jelas sesuatu yang membenarkan apa yang mereka lakukan berbulan-bulan kan. Tidak mungkin lah di situ tiba-tiba jaksa yang representatif pekerjaan penyidik jatuh ke mereka, ya tetap menegaskan, tidak mungkin menegasikan gitu. Nah, kami ya, ketika ditanya gimana terkait replik, saya berketetapan tegas, kami tetap terhadap pledoi PH dan pledoi pribadi dua klien kami, tidak kurang tidak lebih. Kami berketetapan yang mulai. Jadi selesai, tidak ada perdebatan. Ganti minggu depan, tanggal 12 itu putusan akhir. Nah, kita lihat nanti, melihat fakta rentetan dari awal ya, terus P19 bolak-balik ya, begitu di persidangan sudah sedemikian sempurna, proses pembacaan tuntutan saja itu bisa 4 kali mundur, berarti 4 minggu tuh. Yang hadir di ruang sidang itu jaksa junior sekali, bukan yang mendesain segala sesuatu. Karena kemarin ini perkara berangkat dari Polda Kaltara, yang linear dia limpahnya ke Kejaksaan Tinggi Kaltara begitu. Yang ya saya lihat di situ kan ada orang senior tapi tidak pernah hadir. Yang hadir jaksa-jaksa junior yang mungkin kepingin mencari jam terbang lah begitu. Ya. Agak sedikit jomplang ketika saya duduk di situ, kebayang nggak tuh secara psikologis bagaimana mengatur ritme itu dengan segala, saya juga kalau bisa lepas baju tuh. Tapi apa boleh buat ya, kita dalam posisi lagi ibadah juga, berpuasa apa semua, luar biasa terkait keterlambatan yang sedemikian masif gitu. Sementara kita terbataskan 3:30 sudah close pengadilan begitu. Ada otak yang tidak bekerja sedemikian rupa ya, padahal itu lembaga gitu. Apakah kita harus marah dalam kondisi begitu? Itu kan luar biasa itu. Selesai kita nggak bisa pulang, akhirnya nginap lagi gitu kan. Memaintain perasaan itu. Nah, kalau Republik sampai dengan hampir sekian puluh tahun merdeka masih begini penataan kelembagaan yudikatif, ya agak berat kan. Sebutlah zaman kemarin yang jenderal agak heboh itu kan, Sambo kan. Kemudian ada lagi bintang 2 yang pernah jadi Kapolda Jatim, Kapolda Kepri kalau nggak salah. Ternyata justru otak dari sebuah pergerakan mafioso, narkoba dan
Sabu dan keluarga-keluarganya itu ya. Suatu ketika dia sempat terbang di sebuah negeri tertentu berjumpa sama kemarin yang gembong wanita yang tertangkap itu. Yang bersangkutan tuh berjumpa, ternyata konon katanya melalui sumber yang terpercaya terjadi diskusi akibat penangkapan anak buah sang jenderal itu. Jenderal pasang badan terbang. Nah, terbang berdialoglah dengan yang bersangkutan. Apa dia bilang? Dia katakan, "Hai madam, dari sekian, izinkan sekian ini kami tangkap. Untuk kepentingan apa? Kepentingan saya naik pangkat." Jadi itu tuh skenario dibiarkan tuh ditangkap. Balik ke Indonesia, macam Sinterklas begitu kan. Pahlawan luar. Padahal sampai sebegitunya, itu jenderal bintang 2 loh. Sudah tervonis juga. Gak usah saya sebutkan. Itu rentetan dari gejala-gejala pembesar-pembesar. Makanya ada reformasi Polri kan. Kemarin juga agak aneh tuh, ada dualisme di internal si Jenderal Sigit ini dia bikin sendiri, kemudian tim Prabowo juga dengan tim kabinetnya bikin sendiri. Agak semacam apa ya, bikin skoci sendiri gitu. Publik menangkapnya agak aneh. Ini semacam pembangkangan terhadap orang nomor 1 di Republik ya, atau bagaimana? Sigit ini kan sudah terlalu lama juga ya. Tadi kan saya bilang tense absolute power corrupt absolutely, tends to corrupt gitu. Jadi kalau terlalu lama di sebuah tampuk kekuasaan memang cenderung mengkonsolidasi kekuasaan. Nah, ada apa sih kalau dilihat Trunojoyo 1 ini sudah sedemikian lama. Saya hitung tuh ada 3-4 presiden tuh kan. 3 kali kepemimpinan. Masuk Prabowo masih tetap dipertahankan dia. Ini yang menurut saya sih agak perlu perlu dirombak begitu ya. Atas nama kepentingan kenegaraan, politik itu harus dirubah, karena kalau tetap dipertahankan yang di bawah-bawah ini Kapolda ini jadi ada semacam tradisi karena membaca di atas begitu ya, kami juga ya tipis-tipis lah ya berlaku yang sama begitu. Demikian. Pelaksanaan instan terkait dengan sidang etik itu bagus-bagus saja, karena itu cermin dari sebuah tata organisasi yang baik dan standar lah begitu ya. Cuma kalau dalam kapasitas menjalankan proses etik itu terlihat sana sini ada kegamangan, ada kejanggalan, yang bersangkutan tetap mengalir menerima apa adanya tanpa mengkritisi secara maksimal, ya nanti ujungnya pasti banyak pro kontra begitu. Alhasil kan kita lihat sana sini banyak yang diberhentikan itu juga bukan tambah baik ya, malah gabung di sebuah kekuatan yang kekuatan kriminal apapun levelnya begitu ya. Kalau pecatan Polri tiba-tiba mau jadi apa begitu kan kita lihat agak berat kan. Mereka cenderung mau terbiasa di masyarakat dengan tradisi tertentu, tiba-tiba berhenti harus wirausaha, mau berangkat dari mana. Jadi yang ada perlu ketegasan sistemik yang membudaya. Terus harus ada tradisi jabatan tertentu harus sekian tahun, harus diregenerasi. Kalau tidak, ya agak utopia kita berharap negeri ini tambah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ya, agak berat gitu. Dalam ketentuan Kompolnas itu ada di dalam tim etik gitu. Karena untuk supaya mencegah supaya tidak bias, diletakkan Kompolnas, personalitas Kompolnas itu hadir dalam teori gitu. Kalau rentang wilayah itu jauh antara Jakarta dengan Kalimantan Utara, bisa jadi saya juga nggak mantau apakah hadir secara fisik atau perlu budgeting juga kan memberangkatkan itu. Banyak hal-hal yang kita lihat diselesaikan secara ad hoc yang kita tidak tahu juga
gemanya itu seperti apa. Publik ini kan dengan segala kesibukan tahu-tahu ngedengar, oh PTDH, panggil press release, ada rilis, wartawan. Nah, wartawan itu sekali lagi kan dia versi rilis saja gitu, tidak mau membongkar sesuatu yang apa sih man behind the gun atau sesuatu secret yang kita harus bongkar lebih dalam gitu ya. Jadi selalu patronase pemberitaan itu arahnya kelihatan tuh dari hulu terus ke hilir kan begitu. Tidak ada unsur pembeda gitu. Sebenarnya kan harus ada semacam diferensiasi pemberitaan ya. Kalau press release dalam konteks Polda itu tentu ada pengkondisian yang memang di sana sini mereka saja yang paham itu kan. Nah, apakah kekuatan pers ini eksistensinya sekedar berhenti di situ saja kemudian menyerap dan menyebarkan ke masyarakat? Masyarakat juga mencerna pemberitaan itu terkait dengan esensi pemberitaan itu ya sekedar membaca saja begitu. Hakikat yang bersembunyi di balik itu kan tidak pernah terkuak gitu. Demikian. Dulu kan kita pernah lihat di Kaltara ini ketika peristiwa anggota polisi yang PTDH juga, ya kan? Kompolnas sempat turun itu. Ada 2 anggotanya. Saya ingat sekali itu yang berbal-bal barang dari Malaysia itu kan. Saya tidak perlu sebut lah si anggota usia yang sangat muda, kemudian disinyalir kekayaannya luar biasa, padahal anggota Polri kan. Singkat cerita kan PTDH. Disitulah saya lihat beberapa personalitas Kompolnas itu turun ke Kaltara. Ya dicegat pers gitu, karena di sini yang printing media cuma radar gitu ya, radar saat itu ya. Ya kita baca dari situ gitu ya. Yang online kurang begitu masif. Ada sih, cuma saya lihat cenderung satu warna gitu. Singkat cerita yang bersangkutan kan di PTDH. Nah, ya selesailah sudah begitu. Ya kalau memang faktual memang demikian yang bersangkutan ya kita makfum saja, tapi kalau sesuatu yang berbeda kan kita harus bongkar mestinya kan. Nah, tim penasihat hukum harus mencari jalan lain begitu. Secara hakikat Kompolnas itu kan sebenarnya kalau lihat ketentuan undang-undangnya itu organ tertentu yang diciptakan negara bagaimana mensupervisi kinerja kepolisian ya di seluruh teritori di Republik ini kan. Nah, cuma karena keterbatasan, kalau nggak salah ada perwakilan setiap provinsi itu, cuma belum keseluruhan. Sama juga terkait dengan yang Komisi Yudisial. Yudisial itu kan Kaltim itu ada di samping Islamic Center tuh. Perwakilan Komisi Yudisial perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Kaltara belum ada kayaknya. Jadi mengawasi kinerja hakim. Kalau polisi Kompolnas tunggal ya. Nah, sekarang kalau disorot dari jauh, sementara lokusnya di sini, seberapa efektif tuh mengawasi jarak jauh, sementara Jabotabek sendiri penuh dengan kepusingan juga kan, dengan tensi tertentu juga. Rentang negeri kita yang 13.667 pulau ini yang kalau dihitung tuh dari Jazirah Arab, Abu Dhabi ke UK itu kan bentang kita tuh luas sekali. Jadi perlu personalitas yang memang harus permanen ya pengawasan itu, karena di sana sini kelembagaan Polri ini kan di mana-mana ada sebagaimana kantor pos di Republik ini kan. Nah, jadi perlu lebih agresif gitu demikian. Mereform anggota itu memang yang perlu. Di samping reform anggota, kelembagaan juga memang harus diperkuat. Kemarin kan ada isu yang sedemikian nasional ya. Orang nomor 1 di Polri berkata begini, kalau ternyata Polri ini tidak di bawah presiden, lebih baik saya jadi petani saja, dia bilang. Lebih baik saya jadi petani. Walaupun saya di bargaining
jadi menteri polisi. Nah ini saya melihat agak sedikit pembangkangan. Kemarin tuh kok bisa berkata begitu deh. Sekali lagi ini Listio Sigit ya. Orang nomor satu menggodok sedemikian rupa ada nilai-nilai di negeri ini kepingin kalau bisa lebih proporsional, dia ada kementerian tersendiri, tidak langsung di bawah presiden. Terkait dengan kajian-kajian akademik sudah panjang lebar kita pahami bersama. Cuma beliau berkomentar kalau ternyata kita dijadikan kementerian, selevel dengan kementerian, walaupun saya ditunjuk orang nomor satu di Kementerian Kepolisian, lebih baik saya jadi petani saja, dia bilang. Saya sebagai akademisi saya melihat agak aneh ini, agak di luar konteks, belum membaca sepenuhnya kajian akademik, tiba-tiba dia berkata demikian. Beberapa pemerhati Polri juga di dalam tuh banyak, termasuk Jenderal Susno tuh berkata justru sebaliknya. Dia mau di bawah manapun, kalau memang yang bersangkutan personalitas kepolisian itu mau berjalan ke arah kebaikan, nggak ada masalah. Mau dia di bawah kementerian atau langsung di bawah presiden. Langsung di bawah presiden ini sekarang kondisinya kita lihat ya, carut marut sedemikian rupa, pengawasan yang katanya dengan segala kedikdayaan di bawah presiden masih hancur babak belur kan. Sampai sekarang belum menuju satu titik progresivitas begitu. Kita melihat sana sini memang perlu banyak ya, perlu banyak, terutama di bidang narkoba ini, narkoba terus di TPPO perdagangan orang itu sampai sekarang masih ongoing proses ya, belum menuju titik kesempurnaan demikian. Kebenaran sebuah fakta sekecil apapun harus kita ungkap dalam sebuah kapasitas apapun, karena disitulah benih-benih jikalau kita sebagai sebuah bangsa ingin mereformasi negeri ini agar berkeadapan. Dari waktu ke waktu terlihat tren yang pasti dan tegas. Bukankah dalam filsafat dikatakan bahwasanya kondisi real sekarang kalau dipastikan konstan saja adalah sebuah kondisi yang merugi. Sesuatu sejatinya harus berjalan secara agresif sebagaimana berbanding lurus dengan ekuivalen waktu. Tetap setia pada kebenaran. Saya Prof. Alex, sampai jumpa pada episode Legal Talk berikutnya. Salam takdim.